Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang, masih membahas tentang registrasi kartu prabayar. Saya ke Profesor Henry. Ya, Prof, tadi yang dimasalahkan kalau di bank kan kartu keluarga, KTP verifikasinya jelas, tetap langsung. Nah ini kalau di handphone ini seperti apa verifikasinya? Ini kan verifikasinya juga nomornya. Jadi memang sengaja memang hanya nomornya. Kenapa? Karena kalau nomor itu berarti data isinya tidak dibuka di depan operator, itu loh. Jadi hanya nomornya saja. Itu juga untuk melindungi kerahasiaan dari data pribadi masing-masing. Nah, tapi kalau kemudian bermasalah baru kemudian dia harus ke gerai, itu memang membawa identitas ya. Nah, ini kenapa? Itu kan nanti tinggal dicek nomor ini. Dengan cek nomor saja udah kelihatan siapa akan muncul, siapa namanya, kan begitu. Nah, itu yang cukup katakanlah singkat. Jadi kalau sekarang malah ada yang khawatir bahwa itu nanti data pribadinya akan bermasalah, akan dipakai untuk kegiatan macam-macam dan sebagainya. Ya contohnya di Malaysia saja sudah bocor begitu kan. Nah, Indonesia kan bukan Malaysia kan ya, begitu kan. Tapi kan bisa contoh yang sudah lebih dulu begitu kan. Ya kalau mau bocor di mana-mana juga bisa bocor karena memang selalu ada orang-orang yang mencoba untuk menyimpang atau mencoba untuk jahat. Sekarang pun kan juga nomor-nomor itu udah dipakai kan data. Bahkan sebenarnya gini loh, ini kalau kita mau fair saja. Kalau negara ini hanya butuh nomor NIK, nomor induk kependudukan dan nomor KK, itu kan hal yang sangat hanya nomornya saja, bukan kontennya. Sementara kita ini kalau di Facebook, di Twitter, di Google, di WA itu kan malah data-data kita terekam oleh mereka, perilaku kita terekam oleh mereka, kesukaan kita terekam oleh mereka, apapun nomornya, tanggal lahir itu mereka bisa tahu. Tapi kita karena agree gitu kan kalau di itu malah justru di luar negeri sana. Jadi kita ini sekarang ironi kalau kita di satu sisi mengupload hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi di sisi yang lain hanya nomor saja yang dibutuhkan oleh Pak Mirza dan teman-teman dan Kominfo, mereka keberatan. Padahal itu nomor. Padahal Anda kalau mendaftar BPJS juga nomor KK dan juga nomor NIK juga menunjukkan. Cuman ini kan masalahnya tadi itu mungkin ditambahkan Pak Juman. Ya, jadi begini, bukan keberatan Prof. Kita pasti akan mensupport pemerintah kalau memang jelas gitu kan ya. Ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, yang tadi mengenai verifikasi. Kemudian cara ya kan. Kan masing-masing operator berbeda tuh, walaupun sama kirim ke 4. Tapi kan ada yang Rex ya, ini dan beda-beda lah. Formatnya beda-beda. Itu kan harusnya perlu edukasi ya. Ini kalau di kota Jakarta dan sebagainya, Prof, saya kira mungkin orang akan wise, akan paham tentang registrasi. Tapi di kampung-kampung sana, saya nggak yakin tuh, ya kan? Di luar Jabodetabek ya, saya nggak yakin dia paham. Atau jangan-jangan sasarannya kan? Yang daftar dulu Jakarta dulu begitu ya. Tapi karena kalau kita lihat datanya sampai sore tadi jam 7, sudah 37 juta lebih pendaftaran yang berhasil. Ya. Dan itu dari seluruh Indonesia. Begini. Jadi jangan khawatir. Walaupun format berbeda-beda, tiap operator mengirimkan SMS ke nomor yang bersangkutan. Ikutin aja SMS itu, pasti sesuai. Kalau kita membaca dari sosialisasi, karena sosialisasi menceritakan 5 atau 6 operator itu diceritakan semua. Kalau operator A begini, operator B begini, operator C bingung. Ikutin aja SMS, karena SMS ini dari operator yang bersangkutan. Tapi memang begini ya, objectively kami di Komisi 1 juga melihat bahwa memang sosialisasi dari pemerintah, ya ini kita buka-bukaan aja, ya ada, tetapi memang perlu lebih keras lagi, Bro, gitu. Karena terbukti bahwa ada beberapa yang kemarin misalnya jangan sampai pemerintah tuh kalah sama hoax, ya. Jadi jangan pernah mau kalah gitu loh. Hoax itu memang selalu ada, tapi jangan sampai imbauan resmi dari pemerintah tuh kalah dengan hoax. Misalnya apa? Tanggal 31 hoax keras sekali mengatakan itu batas akhir, padahal itu ternyata lagi dimulai. Ya kan gitu. Karena apa? Karena peluang hoax itu bisa muncul kalau dari pemerintahnya kurang kuat, kurang jelas. Tapi itu pemerintah harus bersyukur loh adanya hoax. Kenapa kan bilang? Kalau nggak ada hoax, itu jebol tuh servernya. Serius ya kan? Bisa jebol itu. Jadi kenapa? Karena bandwidth-nya kemudian query database-nya sekarang terbukti. Hari ini saya registrasi gitu kan ya ke sana. Itu datanya salah. Oh, iya. Berarti apa? Query database di Dukcapil ada problem gitu kan. Mestinya kan orang data yang benar bagaimana mungkin salah? Tahu-tahu udah benar itu kan. Apa yang salah di sini gitu kan? Artinya ada sesuatu yang sistemnya memang belum siap, baik di sisi bandwidth-nya maupun di sisi query database-nya. Harus diakui lah, jangan terlalu bertahan katakanlah benar semua juga tidak. Gitu. Artinya kesiapan, contingency planning-nya, IT-nya bagaimana mesti disiapkan dengan baik gitu loh.
Semua itu ada hikmahnya. Jadi hoax pun ada hikmahnya. Gitu ya. Tadi hikmah yang disampaikan. Ada juga misalnya sosialisasi dianggap kurang. Siapa sih yang perhatian dengan katakanlah press release-nya Kominfo atau iklan-iklan kan bisa di televisi itu iklan-iklan itu kan dananya banyak, iklan TV yang suka kan dananya juga tidak banyak. Ini kasihan juga operator ini kan gratis lagi. Tapi dengan adanya hoax tadi kan jadi ribut di sosial media, malah orang perhatian. Akhirnya malah kemarin itu yang ditunggu-tunggu itu adalah press conference-nya Kominfo. Ditunggu-tunggu. Berarti ketemu di siapa yang bikin hoax? Yang bikin hoax bukan pemerintah, jelas. Tidak mungkin pemerintah. Dan itu ketahuan, itu di Polda juga bisa dipetakan. Ya, karena memang ada echo chambers yang begitu ya, yang memang ada orang-orang kelompok yang memang tidak suka. Baik. Dengan Tapi kalau ini Pak Roy, saya tergelitik dengan kata-kata Profesor Henry bahwa selain penipuan juga sekarang ini banyak ujaran kebencian, begitu meme gitu. Jangan-jangan ditangkapin yang bikin meme. Kan sudah banyak itu meme yang ditangkap ya. Betul. Tapi sekali lagi ya, secara prinsip ya kami setuju. Ya, secara prinsip kami setuju ada registrasi pelanggan dan itu harus. Tidak bisa tidak. Dulu sekali lagi 15 tahun yang lalu kami sudah teriak-teriak soal ini. Ya, tetapi bahwa ini perlu dilakukan cermat seperti tadi kata Mas Imad itu betul. Jadi harus hati-hati memang gitu. Jadi jangan sampai kemudian terlalu pede ya dalam memberikan seolah-olah semua orang tahu, tapi kenyataannya memang harus dievaluasi. Ada hal-hal yang belum siap atau hal yang katakanlah jangan sampai untung ini bukan transfer ya. Kalau transfer sering sekali transfer perbankan itu bisa dikatakan transfer gagal. Diulang 2-3 kali, setelah itu berhasil dan setelah itu masuk berhasil gitu. Transfer 3 kali dong. Kalau ini kan sekedar daftar saja, kemudian ada karena itu pending, ada proses batch di sana, kemudian penyesuaian, baru kemudian jalan. Tapi ini saya kira evaluasi bagi semua pihak ya untuk bisa menjalankan ini sebaik-baiknya. Ya kita harus dukung program ini, cuman sekali lagi data pelanggan memang saya pesan betul kepada Kominfo, memang jangan sampai meskipun saya bilang hoax itu tidak cerdas ya kalau menggunakan hoax itu untuk kepentingan pilpres ya karena tidak ada calon independen, tetapi untuk digunakan ke hal lain. Ini mungkin disambung Pak Jumadi ya. Sampai ada kan yang penjual SIM card yang membakar begitu karena dibatasi begitu Pak. Mungkin begini, itu sebenarnya kan kepentingan Pak Mirsa tuh, teman-temannya tuh yang di operator. Begini, sekarang berapa jumlah pelanggan dari komunikasi kita? Lebih besar daripada jumlah penduduknya kan. Oh iya tadi. Artinya apa? Itu banyak nomor-nomor bodong quote on quote. Untuk kepentingan apa? Tuh, sahamnya dia biar naik. Serius. Jadi, banyak sekali masyarakat subdealer yang dipaksa sama mereka untuk apa? Untuk mengaktifasi nomor. Itu realnya begitu di belakang. Jadi, ini benar harus didukung Profesor Henry untuk apa? Untuk registrasi prabayar ini biar dibatasi katakanlah 3 nomor kan. Tetapi yang rugi beliau lagi. Ini bagian dari penataan, Mbak. Ya. Jadi supaya teman-teman operator bisnis itu juga tidak lalu free fight liberalism, jadi banting-bantingan harga. Karena kan selama ini kan sampai kompetisinya sangat tinggi ya. Dengan begini kan karena dibatasi 3, maka ya mereka model bisnisnya nanti harus berubah. Gitu kan. Tapi yang perlu dijelaskan, 3 ini adalah batasan untuk pendaftaran melalui online, SMS atau web. Kalau pengen punya lebih dari 3 nggak dibatasi, tapi daftarnya di gerai, di galeri-galeri resmi para operator. Baru di situ nanti divalidasi, ngapain butuh 100 nomor? Oh buat perusahaan, diterima. Tapi enggak buat saya pribadi bingung sampai 100 nomor. Saya kira kalau perusahaan nggak mungkin namanya satu. Pasti prospek. Itu udah nggak mungkin lagi. Nggak mungkin kita prabayar gitu karena kita pasti perusahaan pasti maunya pulsa nanti ya. Iya dong. Kita lagi jalan-jalan marketing atau habis pulsa gitu kan. Yang kedua begini. Ini mungkin yang perlu dipahami begini. Pemerintah mungkin harus berpikir begini Pak Prof Henry. Kita harus bisa mulai berpikir tentang number portability. Apa itu? Jadi kalau saya punya nomor Telkomsel, kemudian Telkomsel nggak bagus, saya bisa pindah ke punya Pak Mirza. Atau sebaliknya kan seperti itu. Nah, solusi itulah yang nantinya sudah tidak ada lagi tuh pricing, price war segala macam. Udah services yang bagus kita pilih, yang tidak bagus kita tinggalkan. Itu di luar negeri saya kira untuk menjelaskan Pak Adi ini, di luar negeri sering. Jadi orang misalnya punya nomor misalnya 081 Roy Suryo gitu ya. 08176978796 misalnya gitu. Itu salah satu operator ya, bukan operator Pak Amir tapi operator lain. Tapi itu kemudian bisa jalan. Ibaratnya roaming dalam negeri sendiri.
Ya, saya kira itu alternatif juga menarik ya kalau number portability itu dilakukan dan mungkin itu step berikutnya lah gitu untuk dilakukan setelah ini. Karena Dan kan itu sekarang mungkin. banyak yang nggak ada sinyal, jadi nggak orang harus punya banyak nomor juga ya. Makanya kalau beli handphone beli sinyal juga. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.